agen yang kamu rekrut semua nggak punya referensi? Ya kan? Bagaimana kalau 10 agen ini semua temanin satu kali bersamaan? Mana bisa? Bener nggak? Itu kalau 10 agen loh. Kalau agenmu punya agen lagi, yang kayak gitu gimana caranya? Susah. Makanya harus cari orang yang punya referensi dulu. Gitu. Ketika habis referensinya kita akan temanikan passing itu nggak masalah, karena dia sudah dapat penghasilan dari situ. Jadi dia referensinya dia, gitu loh. Ya. Nah nanti kalau kalian lihat masa lalu pasti ada cinta sama benci ini, teman-teman. Kalau kalian cinta, kalian pasti akan jalan di bisnis ini karena kalian ingat tujuan kalian. Tapi kalau kalian benci juga, jalan juga di Prudential. Karena pengen balas dendam nih ceritanya sama yang masa lalu itu. Bener nggak? Karena kalau kita benci, kita pasti bilang, wah gila pak, orang itu bilang aku gini. Aku harus sukses nih. Kayak gitu. Ya oke. Nah teman-teman, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Teman-teman, ya. Jadi orang hebat itu nggak selalu senang-senang, nggak selalu nyaman, ya, nggak selalu mudah hidupnya. Dia melewati tantangan, teman-teman. Kita nggak tahu dia air matanya dia gimana orang hebat itu. Oke? Nah, teman-teman, ingatlah waktu seperti sungai. Kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, buat hidupmu lebih berarti. Ya. Jadi kalau kalian bilang, kayaknya aku nggak bisa di Prudential, ya kan? Cari kerjaan lain nih, contoh kerjaan lainnya. Misalnya gini, dia karyawan pertamanya gaji 3 juta, masuk Prudential, berapa tahun nggak sukses, masuk lagi jadi karyawan, gaji juga sama. Nah, terus bedanya apa teman-teman? Gitu loh. Nah, maksudnya bedanya di mana? Dia sudah jadi karyawan nih 3 juta gajinya, terus masuk Prudential setahun nggak sukses, masuk lagi di kerjaan yang lain 3 juta. Bedanya apa? Nggak ada bedanya teman-teman. Gitu loh. Karena sama aja kerjaan yang mengerjain dia sama aja kayak gitu. Kemarin ada di kantor saya ditanyain kayak gini, kamu kerjanya apa? Penjaga warnet. Oke. Terus kamu pindah jadi apa? Admin kantor. Pindah jadi apa? Jadi OB, ya. Pindah jadi apa lagi? Jadi apa? Setaranya yang kayak gitu teman-teman. Kamu nggak mungkin, maaf ya teman-teman ya, kamu nggak mungkin dari admin kantor terus tiba-tiba langsung naik jadi pemilik kantor tuh nggak mungkin. Terus jadi manajer itu mungkin masih bisa, tapi nggak tahu sikut-sikutannya. Ya kan, kita nggak ngerti. Tapi income-nya itu naiknya kayak gitu doang, teman-teman. Nggak bisa lebih, gitu. Sebenarnya teman-teman, kalau kita hidup dengan income 4 juta, 5 juta bisa kok. Cuma nggak bisa hidupnya berlebih-lebih. Contoh, kalau kita hidup income 4 juta misalkan ya, teman-teman. Kalau saya teman-teman kasih uang 4 juta, saya bisa hidup kok. Tapi ya soro hidupnya, agak sedikit soro karena saya bukan orang asli sini, saya harus bayar kos, bayar ini dan sebagainya. Nah, tahu teman-teman sini kalau yang punya rumah lebih enak ya, kayak lebih irit. Kalau saya itu udah nggak bisa, gitu. Karena bayar kos, belum bayar transport, udah berapa, gitu. Jadi nggak bisa punya tabungan. Contoh deh, dari 4 juta nabungnya 1 juta, setahun cuman. Nah, uang 12 juta 1 tahun tuh gunanya buat apa? Gitu. Belum lagi kalau temannya pakai iPhone. Bener nggak? Harus beli apa? Harus beli iPhone. Nanti temannya ejek-ejek dia, bener nggak? Gila kamu masih pakai HP BlackBerry, ya kan? Pasti kita kalau anak muda apa? Gengsi yang ada. Kayak gitu. Kalau saya orangnya nggak kayak gitu, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, teman-teman. Nakal sudah nggak zaman, yang tren sekarang bahagiakan orang tua. Ya, jadi kalau saya teman-teman, yang penting orang tua saya nggak saya mintain duit lagi, itu udah oke kok. Gitu. Ya toh, jadi pengeluarannya dia berkurang. Gitu. Karena kalau kita minta terus ya bulan, wah itu sama aja kamu bukan kerja namanya. Berarti di Indonesia kamu nggak menghasilkan apa-apa. Gitu. Saya nyicil mobil, saya nyicil apartemen sendiri loh teman-teman, nggak ada bantu orang tua loh. Gitu. Ya. Nah, akan ada masanya di mana SMS yang biasanya berisi "Mah, uangku habis" berubah menjadi "Mah, uangnya sudah aku transfer". Oke, teman-teman? Ya.
Nah, terus teman-teman, masa muda adalah kekayaan yang paling besar. Hargai setiap waktu kehidupan, tidak perlu takut pada kemiskinan. Yang penting kamu harus tahu bagaimana melatih diri, hal apa yang utama, apa yang harus diinvestasikan, kapan harus kamu menghemat. Ini kalau masa muda bagi saya. Oke? Jadi kita harus tahu tempat kita menghemat, harus tahu tempat kita untuk investasikan. Jangan semua diinvestasikan juga. Nanti nggak ada tabungan juga sama sekali. Harus ada juga tabungan save money namanya, save uang cash. Gitu. Kalau nggak ada save uang cash, nanti ada kebutuhan yang mendadak susah. Gitu teman-teman, menurut saya. Nah, teman, terus, nah itu toh dari saya, yang dari slide saya. Tapi saya mau tanya ini sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sama saya dari pernyataan saya selama ini? Selama saya bicara. Oke, kita kasih aplaus dulu. Ada yang mau tanya? Ya, Pak, silakan Pak. Saya mau tanya Pak, Ya. yang awal tadi ya, Pak Muhammad sebelumnya ya, yang tadi dengan pertanyaan sepele ya, berapa lama kerja, terus kan tadi tidak tahu, harus tidak pernah tahu. Berapa lama kerja di agent diferensial? Ya, oke. Nah, ini saya cerita sedikit berapa hari yang lalu Pak ya. Oke. Saya prospek di nasabah. Oke. Nah, terus nasabah ini sudah tahu juga ada agen asuransi. Ya. Kenapa? Udah tahu apa? Sudah tahu ada agen asuransi. Bapak agen asuransi. Saya prospek nasabah. Ah. Nasabah yang saya prospek ini ada orang agen asuransi selain saya. Oh ya, oke. Dia cerita ke nasabah ini. Oke. Singkat ceritanya adalah ditanya sama nasabah, oh dulu kok 2 orang, sekarang kok tinggal 1? Iya, 1 kantor itu nggak boleh suami istri, katanya gitu. Kebetulan agen asuransi itu beda, ya kan? Nah terus waktu kemudian saya dengan agen tadi ini ngobrol-ngobrol. Dia menyebut nama diantara orang-orang sini juga, gitu kan? Lalu saya juga loh, sampai agen asuransi ya? Mungkin orang Indonesia atau apa, dan ngobrol-ngobrol sambil ngopi, minum gitu kan? Oh enggak gitu. Jadi singkat cerita, dia menepis enggak, dan besoknya saya ketemu dengan nasabah ini lagi. Pak, orang yang sampai ngomong itu orang Indonesia. Oh iya, loh kok ngaku kok bukan orang Indonesia? Iya, itu dia cerita, dia itu orang Indonesia. Jadi sekarang tinggal dia, istrinya enggak. Memang di Prudensial itu nggak boleh ya Pak? Suami istri kerja di satu kantor. Nah, saya di kantor saya itu suami istri ada kok, gitu kan? Nah, akhirnya kan kelihatan di sini jujur dan tidaknya kan. Nah, ada lagi cerita lain. Saya ngomong sama nasabah, saya itu nggak bisa kalau menyampaikan sesuatu itu yang mengada-ada, gitu kan? Lebih saya terbuka kepadanya. Biarkan nasabah menilai, gitu kan? Akhirnya lama-lama berimbu, kalau ada agen ini percaya yang mana? Saya bilang, wah saya nggak mau dong kalau nanti ditutup-tutupi, berarti ada sesuatu lagi. Jangan-jangan yang disampaikan sesuatu ada juga yang tertutup, gitu kan? Dan singkat cerita, dia closing ke saya. Nah maksud saya, dengan pertanyaan yang seperti ini, apakah ada jawaban lain yang mungkin tidak harus 3 tahun, harus 5 tahun misalnya? Oh saya kurang lebih di bawah 10 tahun misalnya. Atau oh ya saya sudah lama sekali kok. Nah, jangan gini Pak. Kalau menurut saya, ya, ini sharing ya. Ya, saya contoh, Bapak udah jadi agen udah berapa lama contoh? Sekarang saya Bapak? lebih 2 tahun. 2 tahun. Bapak bilang aja 4 tahun. Jangan juga terlalu bilang, oh baru kok Bapak sudah 2 tahun join nih, terus bilangnya 10 tahun kejauhan. Jauhan. Misalnya agent baru 3 bulan, bilang aja, oh udah 1,5 tahun saya jadi agent. Jangan juga terlalu jauh Pak, terlalu mulu-mulu itu namanya. Gitu, kalau menurut saya. Terus gini Pak, masalah suami istri itu nanti Bapak bisa tanya ke leader. Nah enak soalnya saya sampaikan di sini. Karena kalau setahu saya kalau suami istri ya satunya harus jadi agen supaya overridingnya juga lebih besar. Gitu, satu aja yang jadi adik. Dalam satu kantor nggak boleh suami istri gitu ya? Bukan nggak boleh, ada satunya yang downgrade Pak. Tetapi kan boleh tetap dalam satu Boleh, kantor, boleh. bukan berarti nggak boleh kan? Ya, tapi ada yang downgrade biasanya.
Tapi Begitu. jawaban orang tadi itu kan berarti nggak benar kalau satu nggak boleh, 2 orang chemistry dalam satu Ya, berarti ada sesuatu yang, berarti ada orang yang sampai ke dia yang salah. Begitu aja sih Pak. Kirain pertanyaan tentang prospek tadi. Ya, saya Ya. inginnya itu untuk sesuatu yang lebih jujur, untuk cara menyampaikan. Ya, kayak gitu Pak menurut saya. Jadi bisa percaya itu maksudnya. Karena Jadi Bapak jangan terlalu bilang terlalu lama juga. 10 tahun saya di polisi nggak mungkin. Bapak bilang aja, oh kan Bapak 2 tahun, bilang aja baru 4 tahun atau 3,5 tahun. Itu masih masuk akal di pikirannya orang. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Yuk, Ya. silakan Pak. kira-kira apa untuk canvassing itu kalau boleh tahu kendala apa aja yang selama ini dialami gitu. Kita biar bisa belajar. Jadi kan kalau masuk sesi kan bisa aja kalau kendalanya itu yang perlu tahu. Nah, teman-teman, tadi kan saya udah bilang sama teman-teman ya, ada orang yang bisa canvassing, ada orang yang nggak bisa canvassing, benar ya? Nah, tapi gini teman, kendala dari canvassing itu apa? Lama closingnya, itu udah pasti. Terus PHP-nya banyak, bener nggak? Biasanya kalau kita prospek keluarga, prospek referensi ini 5 orang, biasanya closing berapa? 3 bisa, atau 4 pun mungkin bisa loh, mungkin. Tapi kalau canvassing itu harus main banyak. Contoh 10 itu closing 1 kan katanya orang. Tapi kadang ada orang 20 closing 1. Ada juga, ya. Nah, jadi kita harus main banyak loh canvassing. Terus apa teman-teman? Canvassing itu kita harus milih pasar yang benar. Ya. Maaf teman-teman ya. Misalkan teman-teman sekarang jadi agen. Terus teman-teman prospeknya tukang beca. Nah, itu jangan juga. Oke? Jangan yang kayak begitu. Contoh nih gajinya yang mungkin 5 juta. Terus teman-teman tawari 500.000 mungkin bisa. Misalnya gaji orangnya 5 juta, tawari orang yang 500 ribuan bisa itu. Sekarang gajinya 2 juta, kamu tawari premi 1 juta ya nggak bisa. Gitu loh. Ya, jadi kalau canvassing kita harus tahu orang. Tahu background orang itu. Gitu. Kelihatan kok teman-teman orang yang punya, ada yang punya duit sama yang nggak punya duit itu kelihatan. Gitu. Ada. Cukup menjawab Pak. Ada lagi Pak, ada apa Pak? Masih lama waktunya soalnya. Oke, ada mungkin satu lagi pertanyaan? Ya. Poin apa lagi ya? Tapi katanya dulu ada tingkat dari agent ke UM, terus ke SUM, ke AM. Terus kenapa sekarang katanya dari agent langsung ke AD ya? Oh, agent AAD, AD sekarang. Iya, kenapa kok disingkat itu alasannya apa gitu? Maksudnya apa enggak? Belum bisa ya? Justru menguntungkan kita Pak. Dari mana menguntungkannya bisa Itu harus saya tulis Pak. Harus ada hitung-hitungannya Bu. Tulis ya? Nah. Oh, itu teknis nih. Iya. Nah. Ya udah. Jadi SUM Pak itu sama dengan AAD sekarang Pak. Oh. SUM itu setara dengan AAD. AD setara dengan AM sekarang. UM sudah tidak ada. Sekarang langsung naik SUM Pak. Eko. Gitu. Otomatis kamu kalau naik SUM langsung lebih besar dong overriding. Hah? Gitu. Oke. Kan cepat Pak, cepat kok, cuma 2 level toh. Kalau dulu kan harus lewati 3 level. Gitu. Untuk agen itu kebanyakan yang lebih mudahnya kita orang yang udah kenal atau dari canvassing atau Maksudnya nggak rekrut agen? Iya. Oh, kalau saya dari canvassing Lebih kebanyakan. efektifnya. Saya semua dari canvassing. Dari media sosial, Facebook, Instagram. Ini semua saya. Ngomong-ngomongnya apa ya kuncinya supaya kita tertarik gitu jadi masuk? Kalau saya begini teman-teman, saya nggak pernah bilang kita bro kamu ayo join jadi agen Prudential, nggak pernah begitu. Kok saya bilang misi bro, ini saya David, saya dari partner bisnisnya Prudential. Biasa gitu, atau saya dari business development, saya bilang gitu. Ya buat kata-kata yang Unik. menurut kalian itu wow gitu loh. Ya menurut kelihatan kayak tinggi nih Prudential nih gitu loh. Business development atau apa ya biasanya? Partner bisnis apa nih kan? Apa lagi biasanya? Ya kayak gitu gitulah, kadang banyak. Tapi kebanyakan kalau dari sosial media kita lihat backgroundnya dulu. Kita lihat orangnya apa? Jadi kita Dulu lebih ya? nanya dulu nih. Kalau aku jujur aku lebih nanya dulu kerjanya apa. Terus juga
tempat kerja itu gimana kondisinya. Kita cari hot button sampai dia bilang, iya sih, income-nya sedikit, nah baru aku masuk. Nah sampai dia bilang dia merasa pekerjaannya itu jelek. Iya sih pekerjaan gini-gini. Nah itu kan dia sudah mengeluh pekerjaannya. KYC dulu berarti ya? Ya, terus habis itu Pak, saya ya pokoknya di Facebook, kayak di Facebook kan KYC itu sama. Pak, kalau di Facebook kan ada pekerjaan, apa kan banyak toh. Kadang orang naruh pekerjaan, terus lihat foto-fotonya kerja di mana kan kelihatan. Gitu. Tapi ketika kita chat kita kayak pura-pura nggak tahu dulu. Oh iya ya, tak lihat foto-fotomu, kamu kayaknya kerja di sini ya. Gitu. Kadang kalau nama-nama perusahaan kan saya nggak terlalu ngerti, saya search di Google. PT apa kan? Jadi kelihatan, oh itu perusahaan di bidang ini ya. Perusahaan di bidang ini ya. Jadi kita tuh kelihatan pintar gitu loh. Padahal enggak gitu loh. Nah, terus habis itu kayak di Instagram nih, biasa kan orang ada log-log juga ya. Kalau saya ada buat satu Instagram untuk saya stalker orang. Untuk saya stalker Instagramnya orang. Kayak gitu. Kan kadang bisa di log tuh. Saya buat satu account yang bisa nge-stalker orang-orang itu. Gitu. Saya lihat foto-fotonya, oh kalau enggak saya unfollow lagi. Gitu sih kalau saya. Oke. Salah ya? Salah ya? Aku rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Penutupan terakhir nih. Ya. Dari saya deh yang kopi. Tadi kan di awal kan cerita kalau canvassing itu waktu ditemani sama leadernya susah ya. Terus ternyata kok setelah 4 bulan kok langsung start club itu loh. Ceritanya gimana ya? Maksudnya canvassingnya seperti apa? Akhirnya yang tadi katanya susah terus akhirnya malah bisa kejar. Nah, teman-teman, canvassing itu sebenarnya kita harus temukan polanya dulu. Kalau kita nggak temukan polanya, kita pasti nggak bisa. Nah, kebanyakan kita seperti kita nih jadi leader ya, kita pasti suruh agen kita jualan toh. Nah, nanti lama-lama agen kita cetak produser terus, bukan menjadikan bisnis ini besar. Nah, saya setelah tahun kemarin saya belajar dari banyak pembicara, ternyata memang kita, memang saya ini kebanyakan suruh, ayo kamu jualan. Lama-lama orangnya jadi produser terus, jadi penjual asuransi terus. Nah, kita harus ngajarin juga dia buat merekrut orang, kayak gitu. Nah, itu yang saya pelajari dan saya agak menemukan polanya dia tahun ini, gitu loh. Jadi nggak semua orang kita bisa suruh jualan juga, gitu. Kadang ada orang yang lumayan oke, tegas, ngomongnya bisa jadi leader, gitu loh. Nah, begitu teman. Kadang memang kita berpikir, oh yaudah kita harus cetak agent yang produser bisa startup, bisa ini atau. Nah, tapi ada orang juga di satu sisi orang cuma produksinya biasa, tapi ngerekrutnya bagus. Ya udah didalamin aja di situ, gitu. Nah, karena kalau bisnis karena Indonesia sudah membuat ada agent AAD, AD, kita harus ngejar posisi itu. Nah, kalau kita jual kan berat ngejar posisinya. Tapi kalau kita ngerekrut itu kan gampang, teman-teman. Gitu. Nah, bayangkan kita jualan, misalkan kita AAD ke AD 1,2 miliar API. Kan kalau jualan pribadi kan berat. Benar nggak? Tapi makanya dengan tim kita bisa cepat naiknya, kayak gitu loh. Nah, karena Prudential sudah buat itu, dia udah tahu sistemnya itu. Gitu. Karena kalau saya lihat Prudential ini nanti jangka panjang dia akan terus merekrut. Gitu. Kalau saya lihat loh ya, teman-teman. Ya, cuma dia memang nggak pakai modal. Gitu. Kalau MLM kan kamu pakai modal merekrut orang, terus kamu suruh beli barang, bener nggak? Nah, kalau di bisnis ini saya lihat memang maaf nih, menurut saya nanti lama-lama kayak MLM, merekrut terus. Tapi itu bagus, karena bisnis ini nggak pakai modal. Nah itu menurut saya. Karena kalau saya lihat sih begitu. Karena saya lihat dari AD1, AD2, AD itu kayak merekrut terus gitu loh. Bukan menjual kalau di Indonesia. Kalau menurut saya gitu. Nanti nggak tahu ya, mungkin yang udah jadi produser penjual, mungkin dia akan tetap jadi penjual. Tapi orang yang suka main tim, maaf nih kayak Zul Baroy tahu. Di sini tahu Pak Roy? Nah itu akan pasti akan terus merekrut Pak orangnya. Karena dia besarnya dari situ. Gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ya, atas sharingnya. Kita kasih Oke, kita ambil foto dulu ya.
Minta tolong. Paham tadi? Silakan. Teman-teman leader yang lain silakan maju ke depan. Ya, kita foto dulu. Kita kasih applause sekali lagi. Terima kasih Mbak Devi atas sharingnya yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pengumuman. Nah, ini seperti yang tadi, Uber 3 Poli sudah dijelaskan oleh Bu Lili. Selanjutnya, sama